Kok belum tidur? Daripada pikir kita ngawur, Mending kita baca kitab suci aja yuk. Biar iman kita subur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mendengarkan bacaan untuk esok hari diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam Mas Erhan. Selamat malam, Fred. Apa kabar Mas Erhan? Selalu baik. Selalu baik. Selalu baik. Mantap. Mas Erhan dari paroki mana mungkin bisa kenalan? Saya dari Paroki Nikodemus. Nikodemus Ciputat. Nikodemus Ciputat. Nah, Betul. malam ini kita bersama Mas Erhan nih bincang-bincang. Baik. Saya punya pengalaman pribadi nih, Fred. Mm-mm. Dulu sebenarnya sudah lama sekali gitu ya. Mm-mm. Saya mempunyai sebuah dendam sebetulnya. Tapi bukan dendam dalam arti kata bagaimana, tapi dendam dengan situasi dan keadaan terhadap seseorang nih, Fred. Tetapi sekarang permasalahannya, dendam tersebut sampai sekarang masih terbawa nih. Masih Gitu terbawa. kan, masih terbawa. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita diminta untuk mengasihi sesama, manakala dendam itu masih ada, Fred? Gimana, Fred? Iya, mungkin dalam perjalanan hidup ini kalau misalnya kita udah punya satu persepsi gitu ya terhadap orang lain, apalagi kita pernah dilukai, wah itu pasti berat sekali gitu kan. Betul. Waktu kecil tuh suka disengin teman saya, Mas Erhan. Oke. Disengin gitu ya, berkali-kali disengin, hari ini disengin, besok disengin, saya diemin aja. Tapi lama-lama dia semakin, kalau saya diemin, dia makin menjadi-jadi. Tapi kalau misalnya saya udah mulai emosi gitu ya, marah, berteriak gitu, oh dia ketawa makin kenceng gitu. Nah itu mulailah satu dendam ya buat saya gitu, maksudnya luka batin gitu. Tapi waktu itu pada satu saat saya ingat bagaimana sebuah jalan meditasi waktu itu. Jalan meditasi seperti apa, Fred? Gini Mas, jadi namanya ada meditasi kursi kosong Mas. Meditasi kursi kosong, jadi kita membayangkan di depan kita itu ditaruh kursi kosong, bayangkan di depan kita itu adalah orang yang benar-benar kita benci, kita masih dendam, masih punya luka. Oke. Lalu dalam meditasi itu kita berbincang-bincang sama dia, mulai bertanya, kenapa sih dulu kamu nakalin saya gitu. Bertanya tapi dalam keheningan ya. Terus sampai pada saat dimana saya bisa mengalami suatu pengalaman karena mungkin keluarganya broken home waktu itu. Jadi dia cari-cari perhatian, kurang perhatian di rumahnya. Karena waktu itu saya sempat tahu bahwa keluarganya kalau ngambil rapot tuh ibunya doang gitu. Oke. Bapaknya pergi kemana. Itu misalnya kalau pengalaman saya gitu. Kalau Mas Erhan punya pengalaman nggak? Saya sendiri sebenarnya bingung, makanya saya ingin bertanya sama Frater sebetulnya. Karena kalau kita berbicara soal kursi kosong, oke, kita berbicara soal kursi kosong itu mungkin beberapa orang mungkin bisa mengimplementasikannya. Tetapi saat kita bertemu dengan seseorang itu sosok tatap muka, kan itu pasti berbeda, kan? Iya, betul. Saya juga pernah ngalamin berapa tahun berikutnya gitu ya, ketika sudah dalam perjalanan. Sekarang ketemu lagi nih orangnya. Oh, baik. Wah, itu masih apa ya? Deg-degan sih, Mas Erhan, deg-degan. Berarti kan sebenarnya dendam itu masih ada gitu. Tapi itu manusia banget kan, Pak Fred? Iya, manusia banget. Oke. Tapi dalam hal ini saya merasa bahwa kayak kita tuh ada kadar-kadarnya. Dulu mungkin 70% dendamnya. Baik. Tapi pada saat ini mungkin menjadi 50 dan ketemu lagi menjadi 20. Maka dalam proses ini mengasihi, mengampuni adalah suatu proses perjalanan yang panjang. Betul. Gitu. Saya juga mengalami sih, Fred, artinya semakin lama semakin berkurang gitu kan. Dan sebetulnya sejujurnya saat saya mengurangi dendam tersebut, saya merasakan kedamaian. Betul. Gitu. Iya, kalau kita sampai pada satu titik di mana kita berjumpa dengan orang itu dan kita merasa nyaman, mulai lebih tenang,
Betul. Nah, itu berarti ada suatu pengalaman transformasi, atau kalau bahasa rohani sering disebut metanoia. Jadi kita menjadi naik level gitu loh Mas. Transformasi kan trans tuh menuju ke atas, trans naik. Oke. Gitu. Kurang lebih begitu. Oke. Nah, kalau dari perikop ini sebenarnya minggu-minggu ini cukup unik ini Mas. Karena Yesus dicobai terus-menerus gitu. Oke. Bertubi-tubi gitu ya. Jadi seringkali kan kita dengar bahwa Yesus dicobai, ditanya mulai dari hari Senin mengenai ada orang yang tanya harus membayar pajak kah kepada kaisar gitu kan. Betul. Apakah kita harus membayar pajak kepada kaisar atau hanya kepada Allah gitu kan. Sebenarnya kan jawaban udah tahu bahwa sebagai warga negara ya harus memberi kepada kaisar gitu, pajak kepada kaisar. Dia hanya mau mencobai saja. Nah, bagi saya nih sebenarnya seringkali dulu saya pernah belajar bahwa dalam bacaan satu minggu itu ada namanya bisa dibilang khotbah seri. Jadi dari Senin ketemu Sabtu atau sampai Minggu bahkan itu ada satu benang merah gitu. Mungkin kita bisa melihat bagaimana Yesus ini dicobai terus-menerus gitu. Betul. Nah, pesannya bagi kita adalah apa? Nah, bukan hanya kita yang seringkali mengalami pencobaan dalam hidup ini. Bahkan kita pernah mengalami dilukai, pernah mengalami tidak dikasihi, dibenci orang. Bahkan kita juga pernah membenci orang dan sulit mengampuni. Saya pun pernah punya pengalaman itu seperti yang saya ceritakan tadi. Tapi pada satu titik, ingatlah bahwa Yesus mengalami bertubi-tubi, bahkan sampai akhir hidupnya dia diadili dengan secara tidak hormat sampai disalib. Betul, Frans. Betul. Maka dari pengalaman ini Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih ya, kita juga Mas Herhan, mungkin kita malam ini bisa merenungkan bahwa pengalaman pahit, pengalaman yang tidak enak itu adalah bagian dari hidup ini. Tidak bisa kita tolak, tapi sejauh mana kita bisa mengampuni dan berdamai dengan pengalaman itu, maka kita akan mengalami suatu kebahagiaan. Begitu. Mari kita hening sejenak. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menutup hari ini dengan berdoa tobat. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau, Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji untuk pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku, orang berdosa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat tidur. 1, 2, 3. Selamat tidur.